Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku, saudari-saudariku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang mengikuti kajian via streaming online, marilah kita memperbanyak pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak mengingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma dan jumlahnya sangat banyak dan tidak terhingga. Enggak mungkin kita bisa menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Cukuplah dua kenikmatan yang kita ingat, nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua nikmat ini merupakan tonggak kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Jagalah keimanan dan agama Islam kita ini sampai akhir hayat kita. Salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umat Islam dari zaman jahiliyah kepada cahaya Islam yang sangat terang benderang, cahaya yang membawa rahmatan lil alamin. Karena kalau kita mempelajari Islam, baik hukumnya, baik akhlaknya, baik akidahnya, semuanya adalah membawa kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Syariat yang dibawa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang tidak mengandung unsur keburukan sama sekali. Syariat Islam, akidahnya, amalannya, muamalahnya, akhlaknya, semua adalah hak yang benar. Yang benar telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang batil juga sama. Nabi SAW memperingatkan umatnya dari keburukan dan kebatilan. Tidaklah Nabi Muhammad SAW meninggalkan yang benar kecuali menjelaskannya, yang buruk kecuali telah memperingatkan umatnya dari hal itu. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, kepada umatnya yang senantiasa menjadikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebagai landasan hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini, malam Ahad, Sabtu, hari Sabtu malam Ahad, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ketakwaan, semangat dan kegigihan untuk terus menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Terlebih lagi kita sekarang sudah mendekati bulan Ramadan. Jangan sampai semangat dan kegigihan kita itu luntur. Jangan sampai terus kita pacu. Lemah, semangat lagi. Lemah, semangat lagi. Terus kita upgrade semangat kita. Dengan harapan akhir hayat kita ditutup dengan kegigihan dalam ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Tayyib, sampai mana, sampai ayat yang keberapa kita? Kalau nggak salah tinggal 4 ayat lagi ya. Tinggal ayat keberapa? Sekarang 17. Tayyib.
Allah berfirman di dalam surat sebelumnya, surat yang ke-14, qad aflaha man tazakka. Sedikit kita mengulang bahwasanya di antara sebab-sebab keberuntungan adalah seseorang membersihkan dirinya dari berapa hal, pernah kita bahas yang kemarin, dari 3 hal: membersihkan diri dari kesyirikan, membersihkan diri dari perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, yang menyelisihi sunnah Nabi. Yang ketiga, membersihkan diri dari akhlak yang buruk. Berarti ada hakullah, ada hakun Nabi, ada hakku an-nasi ammatan. Haknya Allah adalah kita mengabdi, menyembah Allah tanpa syirik. Ini kita dahulukan. Kemudian hakun Nabi, apa? Beribadah dengan contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu kalimat la ilaha illallah wa an asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, konsekuensinya adalah bertauhid, bermutabaah. Bertauhid, tidak syirik, bermutabaah contoh Rasulullah SAW. Syariat Islam ini atau ajaran Nabi SAW ini dicontoh, bukan ditambah, bukan dikurang-kurangi. Kita hanya mencontoh saja cukup. Namanya al-mutabaah, mengikuti, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah syarat diterimanya amalan. Amalan yang tidak ikhlas, amalan yang tidak mutabaah, maka tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Aisyah pernah meriwayatkan sebuah hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa alaihi amruna fa waraddun. Barang siapa melakukan amalan yang tidak pernah kami contohkan, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka tertolaklah amalan tersebut, enggak ada pahalanya sama sekali. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sungkan-sungkan untuk mencari dalil dari amalan yang kita perbuat. Mana dalilnya? Kita beramal ibadah ini ada dalilnya, ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kalau nggak ada contohnya, nggak usah diperbuat, tinggalkan. Eman-eman. Sisa rasa capek yang kita lakukan dalam ibadah tersebut eman-eman. Karena apa? Karena tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah hakun nasi ammah. Manusia semuanya memiliki hak juga. Apa haknya? Kita bermuamalah baik dengan mereka. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah mereka manusia dengan akhlak yang baik, akhlak mulia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, membawa akhlak baik apa akhlak buruk? Akhlak yang baik, jujur dan dipercaya, tidak pernah berkhianat, tidak pernah berdusta. Sehingga dipilih oleh Rasulullah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul karena beliau membawa akhlakul karimah dari masa kecilnya. Ketiga ini adalah asbab al-falah. Di antara sebab-sebab keberuntungan adalah wa dzakara rasma rabbih fasalla. Mengingat Allah dan salat. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Jum'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah berfirman di dalam surat Al-Jum'ah, dan ayat ini wa dzakara rasma rabbih fasalla, sebagian ulama mengatakan berkaitan dengan salat khutbah Jumat dan salat Jumat. Wa dzakara rasma rabbih, berzikir kepada Allah kemudian salat. Mari kita cek salat Jumat. Sebelum salat Jumat ada zikir apa enggak? Zikirnya adalah khutbah Jumat. Cuman pendapat yang paling benar bahwasanya ini umum, bukan salat Jumat saja. Allah berfirman dalam salat Jumat, fa idza qudiyatis shalah, jika salat telah selesai, fantashiru fil ard, sana berpencar di muka bumi ini. Berpencar, silahkan. Wabtagu min fadlillah, carilah apa? Rizki Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullah, dan perbanyaklah berzikir kepada Allah. Wadhkurullah katsiran. Akhirnya la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung.
agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Artinya kita tarik kesimpulan bahwasanya di antara sebab-sebab seseorang hamba muslim mendapatkan keberuntungan baik di dunia atau akhirat adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat, memperbanyak sujud. Keberuntungan yang paling besar adalah menjadi sahabat Rasulullah SAW di surga nanti. Kalau kita bertanya, pengen gak kita melihat wajah Rasulullah SAW, Nabi kita? Tentunya pengen. Ganteng, ganteng. Ada salah seorang sahabat yang mengatakan, ketika aku melihat bulan purnama dan aku melihat wajah Rasulullah SAW, demi Allah, bagiku, menurutku, wajahnya Rasulullah SAW lebih indah ketimbang bulan purnama. Ya Allah. Maka Anas bin Malik kalau tidak salah, tatkala sholat malam bersama Rasulullah SAW, kebiasaannya itu menyediakan kebutuhan Rasulullah SAW. Apa yang dibutuhkan Rasul, dia selalu menghadirkannya. Pengen wudhu, dibawa air wudhu. Pengen ini, dibawakan. Sehingga Rasulullah SAW menawarkan sesuatu. Kamu mau apa? Mintalah, saya akan berikan. Minta apa, saya akan berikan. Minta mobil Ferrari, kira-kira bisa enggak? Kalau Rasulullah SAW berdoa, bisa saja. Rasulullah yang berdoa, minta apa? Cuman sahabat ini pinter, nggak pengen kenikmatan dunia, pengen kenikmatan akhirat. Ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta satu perkara, bisa bersanding bersamamu, bersahabat bersamamu, berteman denganmu di surga. Orang Rasulullah SAW di surga yang paling top, paling baik, grade-nya paling tinggi. Derajat surga yang akan ditinggali Rasulullah SAW adalah tinggi. Kalau ia minta itu berarti ia minta tuh surga yang paling tinggi. Pinter ini, pinter. Kalau kita ini ditanya mintanya apa? Mobil. Rasulullah nggak mau yang lain. Aw ghairu dzalik, nggak mau yang lain. La ya Rasulullah, saya mau itu, enggak mau yang lain, itu aja. Fa inni alaihi bi kathrati sujud. Bantulah aku untuk memenuhi kemauanmu itu, keinginanmu itu, cita-citamu itu dengan memperbanyak sujud. Karena sesuatu keinginan bisa tercapai kalau ada usahanya. Enggak bisa dong kita mau surga terus kita setiap hari nongkrong di kafe minum minuman keras, ya enggak bisa. Surga ada caranya, neraka ada jalannya, tergantung jalan mana yang kita tempuh. Kalau jalan yang kita tempuh jalan menuju surga, ya kita akan masuk surga. Kalau jalan yang kita tempuh adalah neraka, ya kita akan masuk neraka. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua itu sudah dipermudah atas, yakni kullun muyassarun lima khuliqa lahu, sudah dipermudah jalannya. Pembahasan kita kali ini, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tentang kehidupan dunia atau kenikmatan dunia apa akhirat. Kita mau yang mana, nikmat dunia apa akhirat? Dua-duanya. Kita mau mengutamakan yang mana? Akhirat. Kalau jawabannya mau dunia juga mau akhirat. Tapi kita mau utamakan yang mana? Akhirat. Allah berfirman apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan apa? Al hayatad dunya, mengutamakan kehidupan dunia. Ini adalah sifatnya orang-orang kafir. Orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, kenikmatan dunia, kita katakan ia adalah sebodoh-bodoh manusia. Kenapa? Karena kehidupan dunia tidaklah abadi dan kekal. Orang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan menjadikan cita-cita utamanya adalah akhirat. Sehingga Rasulullah bersabda dalam doanya, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini tujuan cita-citaku yang paling utama. Ini yang diminta oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dunia
kenikmatan dunia itu fana. Kita akan sebutkan apa perbedaan kenikmatan dunia dan akhirat. Yang pertama, nikmatud dunya faniyatun wal akhiratu baqiyatun. Nikmat dunia itu fana, akan lenyap, pasti akan lenyap. Tetapi nikmat akhirat abadi. Oleh karena itu, orang muslim yang bertauhid akan dimasukkan ke surga jika ia melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa, maka ia akan dimasukkan ke neraka, dicuci terlebih dahulu, setelah itu dimasukkan ke surga dan abadi di surga. Jadi kenikmatan dunia ini sifatnya fana, sebentar. Kenikmatannya enggak murni nikmat. Adapun kenikmatan akhirat itu sifatnya abadi dan kekal. Allah oleh karena itu Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa? Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal kenikmatannya. Yang pertama adalah kenikmatan dunia sifatnya fana, pasti akan sirna. Pasti akan sirna. Orang yang memiliki kekayaan besar, memiliki rumah yang mewah, adakah masuk ke liang kubur membawa rumah yang mewah tersebut? Enggak ada. Tetapi kenikmatan akhirat kekal. Yang kedua, nikmatud dunya naqisatun wal akhiratu kamilah. Nikmat dunia itu tidak sempurna, kurang. Akan tetapi nikmat akhirat itu sangat-sangat sempurna sekali. Contohnya, tatkala kita memakan makanan yang enak, setelah kita enak, terus habis itu rasanya apa? Perutnya apa? Habis itu kalau makannya sambal saking nikmatnya, terakhirnya perutnya mules. Silakan sebutkan satu kenikmatan dunia yang sempurna. Ada mar'atun solihah, istri yang solehah. Wa khairu mata'iha, dunia adalah apa? Mata. Apa itu mata? Apa itu mata? Dunia mata, dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha imra'atun solihah. Sebaik-baik perhiasannya, ini kenikmatan dunia yang paling sempurna adalah mendapatkan wanita yang solehah. Yang mendapatkan anak perempuan, jadikanlah ia wanita yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan sebutkan, adakah nikmat dunia yang sempurna? Ada. Habis makan nikmat. Udah paling enak sekarang mungkin duren. Habis enak makan duren. Nanti ujung-ujungnya kentutnya juga nggak enak baunya. Wanita yang cantik sekalipun, cantik ini kalau orang Jawa bilang cuanti. Ya Bu ya, cuantinya nggak mufakat, sudah cantik banget. Coba pasti ada kekurangannya, pasti ada kekurangannya. Coba kalau yang perempuan yang cantik, terus bulu ketiaknya nggak dipotong, wah bau sama beraknya apa kira-kira? Sudah. Cantiknya hilang. Begitu juga laki-laki yang ganteng, tetapi kumisnya nggak dipotong, akhirnya kumisnya menutup mulut, hilang gantengnya. Ada kekurangan nikmat dunia. Berbeda nikmat akhirat itu sempurna. Bagaimana kita nanti akan hidup di dunia, di akhirat? Insya Allah kita semua, Allah SWT takdirkan kita masuk surga, kita semua akan menjadi manusia yang sempurna, nggak meler. Yang menjadi istri kita di surga, nanti bapak-bapak yang masuk surga akan mendapatkan istri dunia, dia menjadi bidadari dan akan menjadi tambahan bidadari juga. Dalam sebuah hadis ada, kalau nanti seorang laki-laki memeluk bidadari 70 tahun lamanya nggak pengen melepas, ya Allah pelukannya kayak apa ya? Nggak pengen melepas 70 tahun. Kenapa? Nikmat.
Kita makan nggak mengeluarkan kotoran. Kalau di dunia makan banyak, makan sedikit, tetap akhirnya buang air besar atau buang air kecil. Kalau nikmat akhirat tidak. Sempurna nikmat akhirat. Sehingga orang yang mengutamakan dunia ini dikatakan sebodoh-bodohnya orang. Kemudian yang ketiga, nikmatud dunya taftaqiru ila ta'abin wa masyaqqatin. Linailiha wal akhiratu laysa kadzalik. Kenikmatan dunia ini kalau kita pengen meraihnya perlu usaha apa enggak? Pengen mobil Ferrari harus bekerja kuat biar kaya baru bisa dapat mobil Ferrari. Pengen istri yang cantik juga sama, harus kaya dulu punya mobil Ferrari sehingga istri yang cantik melirik. Kalau bawanya motor tak. Wanita nggak mau. Sekarang wanita pengennya dunia, pengennya materi. Nggak munafik ya, insyaallah. Nggak munafik, betul. Karena nafkah juga perlu ya bu. Nah, diterang-terangkan tidak mau. Perlu usaha. Pengen duren, bawa uang 20.000 mau beli duren, pulang sana ambil dulu 50.000 baru bisa dapat duren yang enak. 20.000 dapat duren tapi setengahnya bosok. Perlu ada usaha, perlu capek dulu. Tetapi nikmat akhirat, nikmat surga, pengen apa? Datang. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun, dan akan keliling nanti wildanum mukhalladun, pelayan-pelayan yang dikekalkan, diabadikan. Pelayan-pelayan yang kekal. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Ketika engkau melihat pelayan-pelayan tersebut seperti lu'lu'. Apa itu lu'lu'? Permata intan. Ya Allah. Pelayan-pelayannya setiap hari 24 jam muter terus. Pengen apa? Datang. Sekarang pengen apa? Pengen duren, terus lari ke pasar. Pengen yang nikmat, lari ke Tawangmangu, ke Matese. Ya enggak? Mau apa? Pengen apa? Harus lari ke mana? Ke supermarket atau mobil. Kalau di surga enggak harus pergi ke supermarket. Di surga mana supermarketnya ya? Enggak ada seperti itu. Kita mau apa? Hadir, dihadirkan, dibawakan oleh pelayan. Ya Allah. Yang keempat, nikmatud dunya mahdudah. Kenikmatan dunia sifatnya terbatas, ada temponya, ada waktunya. Enggak bisa hadir setiap saat. Orang yang mencintai duren, yang senang banget dengan duren, nunggu musim duren apa enggak? Nunggu musim duren. Setiap hari bisa makan duren? Enggak. Rambutan ada masanya, mangga ada masanya, istri yang cantik pun ada masanya. Semakin tua umurnya, kenikmatannya semakin pudar. Setuju ya? Setuju. Sama juga, bapaknya juga seperti itu. Bapaknya ganteng, nikmatnya Masya Allah. Istrinya kalau melihat senang. Tapi begitu mulai umurnya, giginya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, habis dah giginya. Ada masanya, ada temponya. Kenikmatan dunia itu enggak abadi, temponya ada. Ada masanya. Pengen durian harus ada musim, harus musim durian. Pengen rambutan pas musim rambutan. Tapi di akhirat nggak ada istilah musim-musim ini, musim ini, musim ini, musim ini, nggak ada. Semuanya ada setiap saat. Jangan dibayangkan kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Naam. Kemudian yang terakhir, nikmatud dunya tufdi ila rothat wa ghairuha wal akhiratilah. Ini yang penting. Kenikmatan dunia ujung-ujungnya akhirnya menghasilkan kotoran. Kalau kita makan, nanti ini akan ada hadisnya. Kalau kita makan makanan yang enak, bumbunya mantap semuanya, yang menyajikan istri yang soleh yang paling cantik. Setelah kita makan nikmat, habis itu kita kamar mandi, BAB, kotor apa tidak? Padahal di waktu kita makan nikmat sekali. Tetapi di akhirat apa yang kita makan tidak akan berubah menjadi kotoran. Nanti habis makan terus berbaris di toilet. Di dunia ya berbaris di toilet.
Di surga tidak ada yang seperti itu. Makanan yang kita makan di surga, minuman yang kita minum di surga tidak berubah menjadi kotoran. Nikmat di dunia adalah nikmat akhirat, nikmat yang sempurna, khairun, lebih baik daripada nikmat dunia. Wa abqa. Tayyib. Kalau kita mengetahui hal seperti itu, apakah kita masih mengutamakan dunia? Jawabannya adalah tidak. Kalau masih terus berambisi untuk mendapatkan dunia, berarti ia adalah sebodoh-bodohnya orang. Ini bukan sifat orang mukmin. Kita harus tinggalkan itu. Bahkan Nabi SAW, Allah SWT menghinakan dunia. Kita akan bacakan. Yang pertama, dunia adalah tempat bersenda gurau. Tempat bersenda gurau. Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibu wa lahu." Kehidupan dunia ini tidaklah kecuali seperti apa? La'ibun wa lahun. Senda gurau dan permainan saja. Kenikmatannya tidak sempurna. Yang kedua, dunia itu hina dan sangat kecil sekali, rendah. Oleh karena itu dinamakan dunia. Apa artinya dunia? Dunu, paling rendah. Dunu, adna, rendah. Makanya dinamakan dunia karena hina. Kenapa kita mengejar dunia? Orang itu hina. Allah berfirman, wallahi Nabi SAW bersabda, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'al ahadukum isba'ahu. Yang ketiga, dunia ini seperti tetesan air yang menempel pada telunjuk kita. Kata Nabi SAW, dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat seperti seseorang lelaki yang memasukkan telunjuknya ke lautan, kemudian ia angkat telunjuknya. Adakah sisa air? Satu ember air sisanya. Air yang nempel di telunjuk satu ember ada? 2 tetes ada? Paling 1 tetes kalau masih ada tetesannya. Kalau nggak ada, itulah dunia. Akhirat seperti samudra yang besar. Yang ketiga, yang keempat, jemaah, dunia ini terlaknat. Nabi SAW bersabda, ad-dunyatu mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimu wa muta'allim. Dunia itu terlaknat isinya. Dunia itu terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan seisinya. Kecuali 4 hal. Zikrullah, zikir kepada Allah. Wa ma wala, kecuali zikir kepada Allah dan taat. Zikir, taat, zikir. Wa ilmun, wa alimun, dan orang yang berilmu. Wa muta'allimun, dan orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau kita berilmu dan menuntut ilmu, yang menghadiri kajian ta'lim, semoga terlepas dari jerat laknat dunia dan seisinya. Dunia mal'unatun, dunia itu terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, isinya pun terlaknat. Kecuali zikirullah, ketaatan, belajar, dan orang-orang yang belajar. Kemudian yang kelima, dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. Bukan bangkai kambing biasa, bangkai kambing yang cacat. Hadisnya, suatu ketika Rasulullah SAW melewati pasar. Rasulullah SAW melewati pasar. Ini kita nggak baca hadisnya karena panjang. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati pasar. Kemudian Rasul melihat bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Bangkai apa? Anak kambing yang telinganya cacat. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian membeli ini? Maukah kalian membeli ini? Bangkai kambing yang cacat. Enggak ya Rasulullah SAW. Ngapain beli itu? Gak ada manfaatnya. Thayyib, kalau kalian gak mau beli, maukah aku kasih hadiah? Enggak mau. Maka makna hadis, dunia itu seperti bangkai, lebih hina dari bangkai kambing cacat.
Dimakan nggak ada yang mau, dihadiahkan pun nggak mau. Yang terakhir jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini lebih hina daripada sayap nyamuk. Nyamuk, hewan yang kecil yang hina, yang kita sering menepuknya untuk mematikannya. Kalau kita membunuhnya cukup dengan menggunakan tangan, satu tangan cukup. Hina. Kata Nabi SAW, kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafirun minha syurbatan. Kalau seandainya dunia ini lebih baik daripada sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum dari kenikmatan dunia kepada orang kafir. Kenapa Allah berikan kepada orang kafir? Karena dunia ini lebih hina, lebih rendah daripada sayap nyamuk. Mau tak kasih nyamuk antum masih makan? Antum kalau pas nguap nyamuk masuk, wallahi rasanya ini bagaimana? Rasanya gak enak sekali. Gak enak sekali. Dan dunia lebih hina daripada sayap nyamuk. Kalau lebih baik dunia, seandainya dunia ini lebih baik daripada sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan syurbatan, minuman bagi orang kafir. Artinya apa? Kenapa Allah berikan itu bagi orang kafir? Biarkan mereka yang mendapatkan, kita mendapatkan dunia. Kita mendapatkan akhirat. Jatahnya kita di akhirat. Kalau kita mendapatkan kenikmatan dunia, syukuri. Dan kita melihat ke yang bawah, jangan melihat ke yang atas. Kalau kita melihatnya yang ke atas terus, akhirnya kita apa? Nggak qanaah, menghina nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat ke atas. Kita bawa motor, ya lihat yang orang bawa motor. Atau syukur-syukur kita lihat orang-orang yang berjalan kaki. Jangan melihat orang yang bawa mobil. Kalau kita melihat orang yang bawa mobil terus, akhirnya kita pengen, ya Allah, kenapa sih saya motor terus? Nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jatah kita insya Allah di akhirat. Kalau kita diberikan rezeki oleh Allah di dunia yang banyak, syukuri baik-baik. Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu bima a'ta au kama qala. Sungguh beruntunglah orang-orang yang Islam, diberikan rezeki yang cukup dan diberi sifat qanaah, puas, ridho dengan sedikit pemberian yang Allah berikan kepadanya. Penghuni surga nantinya banyak dari kalangan orang fakir apa banyak dari kalangan orang kaya? Banyak dari kalangan orang fuqara, orang masakin. Karena apa? Hisabnya nggak berat. Tetapi orang yang kaya dihisabnya lebih berat sekali. Bagaimana ia menggunakan harta yang ia dapatkan, dari mana dan dikemanakan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mendapatkan dunia dengan segala kenikmatannya, bisa jadi ini adalah tanda-tanda Allah sayang kepada kita. Mungkin kalau kita kaya nggak bisa bersedekah, mungkin kalau kita kaya nggak bisa mengeluarkan zakatnya. Bisa dipahami jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Naam, ayat yang berikutnya kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya Apa artinya? Sedangkan kalian mengutamakan orang-orang kafir mengutamakan atau memilih kehidupan dunia. Naam, ayat yang berikutnya wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat lebih baik, apa artinya? Dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini kenapa kita tidak memilih kehidupan dunia, kita tidak mengutamakan atau mementingkan kehidupan dunia, karena akhirat lebih kekal dan lebih abadi. Kemudian lanjutannya, inna hadza lafis suhufil ula. Apa artinya inna? Sesungguhnya. Pokoknya kalau kita melewati di dalam Al-Quran arti inna, anna, apa artinya? Sesungguhnya, penekanan. Sesungguhnya yang demikian atau yang ini terdapat ada dalam lembaran-lembaran terdahulu. Apa maksud lembaran-lembaran? Adalah kitab-kitab terdahulu yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sifatnya apa? Baik itu sifatnya orang kafir, lebih mementingkan mementingkan dan mengutamakan dunia. Ini sudah terdapat pada kitab-kitab terdahulu. Sifatnya orang mukmin, sifatnya Rasulullah SAW ada. Bahkan Isa alaihi salam mengatakan apa? Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum jami'a musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ketika Isa ibnu Maryam ketika mengatakan kepada Bani Israel, karena bisa diutus kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan apa? Taurat,
musaddiqan lima bain, yang membenarkan kitab terdahulu sebelumku. Apa itu? Taurat. Kepada siapa? Nabi Musa. Wa mubasysyiran, dan aku mengabarkan kabar gembira kepada kalian, bi rasulin, dengan rasul ya'ti, datang, min ba'di, setelahku, ismuhu Ahmad. Siapa? Nabi Muhammad. Ismu Ahmad wa Muhammad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinati qalu hadza sihrun mubin. Tatkala Nabi Isa mengatakan seperti itu, maka kaumnya, ketika Nabi Isa datang dengan ayat-ayat dan tanda-tanda yang sangat jelas, para kaumnya mengatakan ini adalah tukang sihir. Ini dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya agama para nabi itu satu, berdakwah kepada tauhid, la ilaha illallah. Semua para nabi mendakwahkan tauhid, tauhid dan tauhid. Tetapi kaumnya merubah isi kitab-kitab terdahulu, baik itu Injil dan Taurat dan yang lainnya. Bukan hanya merubah isinya, bahkan nabi-nabi mereka pun dibunuh. Allah menjaga mu'jizatul uzma, mukjizat terbesar Rasulullah SAW, Al-Quran, yang akan terjaga keautentikan Al-Quran dari sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada yang bisa merubah isi Al-Quran. Kalau dia merubah pasti ketahuan. Karena masih akan selalu ada orang-orang yang hafal Al-Quran dengan mutqin. Kemudian ayat yang terakhir, suhufi Ibrahim. Mana? Baca bareng-bareng. Suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ada sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat orang mukmin, sifat-sifat orang kafir dijelaskan di dalam lembaran-lembaran atau kitab-kitab terdahulu. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan isi kajian kita kali ini, nikmat dunia dan nikmat akhirat, apakah kita akan mencintai dunia? Apa jawabannya? Jangan kita mencintai dunia. Kalau kita mencintai dunia, dampaknya sangat berbahaya. Yang pertama, kita cinta dunia. Kalau kita semakin cinta dunia, kita akan meninggalkan akhirat. Kalau kita ambisi terhadap dunia, kita akan lupa pada akhirat. Dan kita orang yang paling bodoh. Sudah tahu nikmat dunia itu nggak kekal, nggak sempurna, memiliki banyak kekurangan. Kenapa kita masih berambisi untuk mendapatkan nikmat dunia? Cukup yang kita kejar adalah mendapatkan istri yang salehah, perhiasan dan nikmat dunia yang paling baik. Tetapi jangan kemudian kita pengen dapat istri yang solehah, kitanya biasa-biasa aja. Kita juga harus soleh dong. Kita harus soleh. Akan menjadi orang soleh, semoga mendapatkan istri yang solehah. Kemudian kecintaan terhadap dunia akan menjadikan tujuan hidup kita dunia dan isinya. Tujuannya apa? Dunia. Padahal Nabi SAW bersabda, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Janganlah jadikan dunia ini apa? Harapanku, cita-citaku yang paling besar. Jangan. Padahal Nabi Muhammad SAW, kalau ingin dunia sangat mudah bagi Rasulullah SAW. Meminta kepada Jibril, meminta kepada Allah, akan memberikan dunia. Allah akan berikan. Tetapi Nabi Muhammad SAW lebih memilih Rafiqul A'la, lebih memilih akhirat ketimbang dunia. Kemudian yang ketiga, kalau kita cinta dan berambisi kepada dunia, akan menghalangi ibadah kita. Ibadah kita akan terhalangi. Pengen sholat, nanti dari kalau sholat saya nggak mendapatkan keuntungan nih, lebih baik saya kerja. Ibadahnya akan kocar-kacir, ibadahnya akan terlalaikan.
Tetapi tatkala seseorang betul-betul berambisi terhadap kenikmatan akhirat yang nanti dia akan lihat dan dia dapatkan ketika masuk surga, dia akan fokus kepada akhirat. Oleh karena itu, orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang tidak memikirkan dunia sama sekali. Nah, kemudian yang terakhir, orang kalau cinta dunia akan tergantung dengan dunia terus, bergantung dengan dunia. Sehingga bagaimana ia bergantung dengan akhirat, bagaimana ia bergantung dengan Allah kalau ia lebih memilih akhirat. Bergantungnya akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasa wa tarahu bituna." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung, berangkat pagi perut kosong, pulang sore perut kenyang. Karena apa? Karena burung tahu mana Tuhannya. Sehingga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat pagi perut kosong, pulang sore perut kenyang. Enggak ada burung yang meminta-minta. Ada burung yang meminta-minta sambil genjreng-genjreng, sambil memakai kostum yang berbau silver. Karena mereka seekor burung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kicauan burung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perbanyak berzikir kepada Allah. Semakin kita dekat kepada Allah, Allah pun akan semakin dekat dengan kita. Semakin kita menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan menjaga kita. Semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan makin cinta kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintaiku, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni. Bentuknya adalah fattabi'uni, mengikutiku. Mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Sehingga jangan sampai kita beribadah di luar cara ibadahnya Rasulullah SAW. Kalau kita betul mencintai Allah, maka kita beribadah bukan sekarapnya sendiri, bukan semuanya sendiri, akan tetapi betul-betul mutabaah mencontoh Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintai kita. Nah, wallahu ta'ala alim bisawab. Tafadhal, ada yang bertanya silahkan. Ibu-ibu ada yang bertanya silahkan. Mas, moga mas. Barakallahu fiik. Tayyib. Ahsan, barakallahu fiik. Berarti ini adalah pembahasan sholat apa tidak sholat. Dia meninggalkan sholat, belas sama sekali tidak sholat. Nah, belum ngaji. Dia muslim. Kalau dia tidak tidak mengatakan sholat itu tidak wajib, semoga saja masih dalam kondisi muslim. Ini masalah sholat adalah masalah yang sangat penting jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam ada berapa? Ada 5 ya. Ini saya jari ada berapa? Ada jari ada 5. Rukun Islam yang terakhir apa? Yang terakhir haji. Haji wajib bagi yang mampu kan? Kalau yang nggak mampu, fakir, boleh nggak haji kan? Saya lepas nih 1, masih saya pegang. Yang keempat apa? Zakat. Zakat itu bagi yang mampu. Bagi yang fakir apakah ada zakatnya? Tidak ada. Saya lepas 1, masih saya bisa pegang. Cuman pegangannya sudah mulai lemah. Tapi dalam kondisi muslim. Yang ketiga, puasa. Puasa bagi yang mampu. Orang-orang tua yang jompo tidak wajib berpuasa, dibayar dengan fidyah. Siap ya? Paham ya? Saya cabut 1 lagi. Mulai nih. Yang keempat, yang kedua apa? Sholat saya lepas.
hilang agama Islam kita. Hilang agama Islam kita sama sekalian. Oleh karena itu, kalau kita mendapati sahabat kita, saudara kita yang tidak sholat, jelaskan pada ini. Jelaskan. Kalau sampai ia tidak mewajibkan sholat, maka sudah kepada kekufuran. Tapi kalau ia kadang sholat, kadang enggak, dia pelaku dosa besar. Kalau tidak melaksanakan sholat sama sekali, wala Jumatnya enggak, ini enggak, sangat-sangat dekat dengan kekufuran. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, bainar rajuli wal kufri tarkis shalah faman tarakah faqad kafar. Perbedaan antara orang muslim dan orang kafir adalah dalam perkara sholat. Sekali ia meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Nabi SAW dalam hadis yang man qala la ilaha illallah wa yuqimus shalah, barang siapa bersyahadat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, kemudian ia melaksanakan salat, maka ia telah menjaga hartanya dan darahnya, enggak diperangi oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang menolak zakat pada masa pemerintahannya, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mereka meyakini bahwasanya zakat itu ditunaikan, dibayar ketika Nabi SAW hidup. Adapun sepeninggalan Nabi tidak wajib lagi, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bagaimana kalau perkara sholat yang nomor 2 setelah syahadat? Oleh karena itu, harapan kita ia menjadi orang yang bertobat dan segera melaksanakan sholat. Kalaupun ia tidak tahu, segera untuk mencari tahu dan diberitahu yang hak. Kalau sudah diberitahu kemudian ia masih tetap tidak sholat, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal wallahu ta'ala al-mizab, ia telah berpindah agama, kafir. Tapi kalau masih sholat kadang-kadang sholat enggak, semoga ia masih muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu, monggo ibu-ibu. Bagi ibu-ibu yang bertanya, saya akan berikan hadiah ibu-ibu, minyak wangi. Tapi minyak wanginya tolong diberikan kepada suami tercintanya. Kenapa? Soalnya? Oh, Masya Allah. Apa Bang? Barakallahu fiik Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Naam. Iya. Sahih, betul. Melimpah. Ahsan, barakallahu fiik. Naam. Barakallahu. Nah. Murafakat itu bersahabat. Murafakat bisa bersahabat, bisa bertetangga. Iya. Iya. Ahsantum, barakallahu fiik, mumtaz sekali. Barakallahu fiik Pak Bambang, sahih. Yang pertama, Nabi SAW mendoakan kepada Anas juga, Allahumma aktsir waladahu wa malahu. Perbanyaklah anaknya dan perbanyaklah hartanya. Dan subhanallah, doanya dikabulkan. Anas bin Malik sampai banyak anaknya dan cucunya banyak sekali. Banyak cucunya sekali. Tetapi ia mengkombinasikan banyak harta dengan kesolehan. Sehingga orang yang layak untuk kita iri dengannya adalah orang yang Allah berikan rezeki harta dan dia musnahkan hartanya dalam kebaikan. Hasad nggak boleh, tapi iri dengan dua orang, yang satu diberikan apa? Kekayaan, dan dia memusnahkan kekayaannya atau menggunakan kekayaannya untuk kebaikan, untuk bersedekah. Oleh karena itu Anas bin Malik orang yang mendapatkan kecukupan harta dan kekayaan karena doa Rasulullah SAW. Tetapi ia kombinasikan dengan kesolehannya, sehingga harta yang ia dapat dari yang halal dikeluarkan pun ke tempat-tempat yang halal. Yang pertama. Yang kedua, betul, Nabi SAW bersabda,
a'in alayya bikathrati sujud. Bantulah saya untuk memenuhi permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud. Ahsantum apa Bambang? Bukan artinya di sini adalah memperbanyak sujud, tetapi juga harus mengkombinasikan dengan kualitas sujud tersebut. Jangan kita maknai adalah 1 meter sujud, 2 meter sujud, 3 meter sujud. Saya mau sujud teruslah. Habis sholat sujud. Ada sebagian jamaah habis sholat sujud. Sujudnya apa? Sujud syukur karena sudah bisa melaksanakan sholat. Thayyib. Ini adalah ibadah. Sujud syukur pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW orang yang paling bersyukur, orang yang paling mensyukuri nikmat Allah setiap selesai sholat sujud syukur? Nggak ada. Kapan sujud syukur? Tatkala mendapatkan kenikmatan yang baru dalam hidupnya. Nikmat baru nih, langsung sujud syukur. Maksud di sini adalah memperbanyak sholat, karena sujud itu banyak dalam sholat. Artinya apa? Memperbanyak sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara memperbaiki tata cara sholatnya. Tata cara sholat yang seperti apa? Tata cara sholat yang seperti Rasulullah SAW praktekkan. Nabi bersabda, "Rasulullah kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Tentunya kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW sholat, karena belum ada video zaman dahulu, belum ada YouTube, belum ada kamera. Tetapi para sahabat Nabi telah mengumpulkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan tata cara Rasulullah SAW sholat. Sampailah hadis ini pada kita. Tinggal kita bagaimana mencari tahu, belajar bagaimana Rasulullah SAW sujud, bagaimana Rasulullah SAW. Sehingga cara yang paling tepat untuk bisa meraih kenikmatan surga adalah dengan sholat. Orang yang memperbanyak sholat semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi bisa sholat tahajud, bisa sholat witir. Ya Allah, ini adalah kemudahan bagi kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah bagi pembicara tentunya, dan bagi jamaah sekalian, bagi pemirsa, bagi ibu-ibu, anak-anak semua untuk gampang sholat sunnah, dan tidak meninggalkan dalam hidupnya sholat yang wajib. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lagi? Barakallahu fiik Bapak. Jazakumullah khairan. Ini tambahan yang sangat bermutu, tambahan yang sangat bermanfaat. Kita bukan hanya memperbanyak sujud, tapi memperbanyak sujud dengan memperbaiki kualitas sujud kita kepada Allah, sujud yang khusyuk. Naam. Labbaik, tafadhali Suami yang apa? Yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ana belum tahu ana wallahu a'lam bishawab. Apakah suami yang sudah meninggal melihat perilaku kita, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan karena takut suami yang gentayangan Wallahu a'lam. Ana belum pernah tahu hadisnya, ana belum tahu. Mungkin ada jamaah yang tahu. Ana wallahu a'lam enggak tahu. Jangan sampai karena saya nggak mau keluar, saya nggak mau macam-macam sama suami orang lah. Karena apa? Suami saya takutnya lagi gentayangan nih. Tapi dia yakin, dia punya keyakinan seperti itu. Oh gitu, masya Allah. Allah mana belum pernah tahu hadisnya. Yang pasti Allah tidak pernah luput darinya. Yang pasti karena rohnya berada di dalam kubur. Ya Allah alam. Kalau yang melihat tindakan kita, anak-anak dan istrinya, wallah alam. Tapi jangan sampai karena itu. Bukan jangan sampai karena suaminya mentakut saya. Berarti jangan-jangan dulu suaminya keras ya. Enggak. Baik. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuraqibuna. Allah Subhanahu wa taala melihat kita selalu. Innallaha kana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi ya ayyuhan nasu taqu
ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah selalu mengintai kita. Allah selalu mengintai kita. Jangan sampai kita meninggalkan amalan buruk bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amalan karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan amalan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Monggo ini Mas bisa dikasihkan tadi ibu-ibu yang bertanya hadiahnya. Suaminya sudah meninggal ini, jangan Anda ya. Kenapa Om? Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau keyakinan semacam itu berarti ya musyrik ya. Nah, jadi dia keyakinan karena Allah tapi karena meyakininya kita disana. Kalau meyakini sampai seperti itu sampai suaminya melihat bisa jadi. Karena dia bukan tidak punya teman cuma karena rasa takutnya dia, suaminya melihat. Wallahu alam bishawab. Kenapa Om? Enggak ada. Bagaimana dia sudah pindah alam? Nanti akhirnya istrinya padahal boleh istrinya untuk menikah lagi. Nanti kalau punya keyakinan seperti itu nggak nikah lagi dong. Istri boleh nikah lagi. Adapun hadisnya kalau misalkan suaminya ini sudah meninggal melihat tindakan anak dan istrinya, anak belum pernah tahu wallahu alam. Tapi kalaupun iya ada seperti itu hadisnya, bukan berarti kemudian iya seorang istri nggak mau keluar takut diintip sama suaminya sudah meninggal. Enggak. Jangan sampai kita meninggalkan dosa karena manusia. Jangan sampai kita meninggalkan dosa karena manusia. Kita meninggalkan dosa karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah membawakan cerita 3 orang yang tertutup batu besar. Lalu masing-masing bertawasul dengan amalan baiknya. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang diajak berbuat zina. Tatkala sudah ingin berzina, ya ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibayar uangnya. Kemudian dia tinggalkan wanita tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Allah bukakan batu besar yang menutupi guanya. Jadi tatkala kita meninggalkan amalan bukan karena siapa-siapa tapi karena lillahi taala. Melakukan amal pun karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena takutnya kepada suaminya yang dulu pemarah. Suaminya yang dulu keras misalkan, sehingga dia tatkala melakukan kemaksiatan takut. Manilah. Ini bisa berimbas kepada kesyirikan karena takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang mengintai kita, Allah yang melirik kita, yang melihat kita dimanapun kita berada. Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah melihat yang kalian lakukan dengan terang-terangan dan yang kalian sembunyikan. Jangan yang sembunyi, yang ada di dalam hati kita. Kerenteg ya? Kerenteg, apa nih kerenteg? Di bawahnya niat. Belum ya niat yang paling itu sebelum niat. Kerenteg itu Allah tahu. Wallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan kebajikan dan ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.